Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Prasetyanua, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini saya akan membahas tentang sosok dan pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap filosofi pendidikan di Indonesia. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama memperhatikan pembahasan berikut ini. Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Hindia Belanda dengan nama Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau terlahir di keluarga bangsawan sehingga beliau dapat melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran Belanda, yaitu di Stovia. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikannya sebagai dokter di tahun 1905, tetapi karena sakit beliau tidak dapat menyelesaikannya. Selain menjadi mahasiswa, beliau juga menjadi jurnalis di beberapa surat kabar pada masa itu. Nah, di tahun 1908, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan Budi Utomo dan menjadi bagian seksi propaganda untuk mensosialisasikan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di Budi Utomo ini beliau bertemu dengan Ernest Doisdekker dan juga Cipto Mangunkusumo. Di tahun 1912, beliau bersama Doisdekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Indonesia yang bernama Indische Party. Setahun kemudian, yaitu tahun 1913, mereka bertiga diasingkan ke Belanda karena tulisan dari Ki Hajar Dewantara yang mengkritik pemerintah kolonial. Dengan judul tulisannya yaitu Andai Aku Seorang Belanda. Selama di pengasingan, Ki Hajar Dewantara memanfaatkan kegiatannya untuk mempelajari tentang pemikiran-pemikiran pendidik dari beberapa tokoh di dunia. Nah, sepulang dari pengasingannya dari Belanda, tepatnya pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa yang bertujuan untuk mendidik rakyat dari berbagai kalangan tanpa mengenal kasta dan derajat mereka. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pengajaran pertama di Kabinet Republik Indonesia. Di tahun 1956, Ki Hajar Dewantara mendapatkan gelar doktor kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada. Selanjutnya, di tahun 1959, tepatnya pada tanggal 26 April 1959, Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Tepatnya di Taman Siswa itu sendiri. Tempat beliau mendirikan perguruan tinggi sekolah untuk rakyat pertama. Tetapi walaupun Ki Hajar Dewantara telah tiada, tetapi semangat Ki Hajar Dewantara dan filosofi pemikirannya masih ada sampai sekarang. Baik, kan tadi sempat disinggung bahwa selama diasingkan di Belanda beliau mempelajari konsep-konsep pendidikan dari beberapa tokoh-tokoh pendidikan di dunia. Berikut akan kami bahas. Baik, kita masuk pada materi tokoh yang berpengaruh terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar pertama yaitu ada Friedrich Froebel, yaitu bapak taman kanak-kanak dari Jerman. Yang ketiga ada Maria Montessori atau beliau adalah penggagas metode Montessori dari Italia. Dan info juga bahwa Montessori pernah mengunjungi Taman Siswa Yogyakarta pada tahun 1940. Yang selanjutnya yaitu Rabindranath Tagore, seorang sastrawan dan juga pendidik dari India, sekaligus peraih Nobel bidang sastra pertama dari luar Eropa. Beliau juga pernah mengunjungi Taman Siswa pada tahun 1927. Berdasarkan dari ketiga tokoh-tokoh dunia tersebut, Ki Hajar Dewantara juga melihat dari kebutuhan rakyat Indonesia tentang pendidikan dan juga perjalanan mereka tentang pendidikan di mana mereka bersekolah di sekolah pemerintah kolonial yang membuat mereka harus menjadi pekerja ketika lulus. Nah, dari semua pengaruh itu, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa.
dan memberikan beberapa asas-asas dan dasar-dasar dalam pendidikannya. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, kita masuk pada pokok pembahasan kita, yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mendirikan Taman Siswa, salah satunya adalah mendirikan Taman Siswa yang berdasarkan kepada Patrap Triloka atau sering kita sebut sebagai Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Sungtulodo adalah di depan memberi teladan atau contoh. Ingmadio Mangunkarso di tengah membangun kehendak atau motivasi. Dan Tuturi Handayani yaitu di belakang memberi dorongan. Tuturi Handayani sendiri menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara merumuskan bahwa ada 3 pusat pendidikan atau sering disebut pusat pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ketiganya ini akan bersinergi dalam mendidik anak-anak atau siswa-siswa untuk menjadi siswa yang hebat. Ki Hajar Dewantara sendiri menggabungkan 2 teori yang menjadikannya bernama teori konvergensi. Yang pertama adalah teori tabula rasa dari John Locke yang berisi tentang dari kata tabula rasa dari bahasa Latin yaitu kertas kosong. Di teori tabula rasa orang percaya bahwa siswa atau anak itu adalah seperti kertas kosong yang perlu diisi. Dan yang kedua adalah teori negatif. Teori negatif menjelaskan bahwa anak-anak itu sudah terlahir dengan tulisan seperti kertas yang sudah banyak tulisan di dalamnya sehingga tidak dapat dipengaruhi dari luar. Nah, Ki Hajar Dewantara menggabungkan 2 teori ini untuk menjadikannya sebagai teori, itu sebabnya disebut sebagai teori konvergensi atau teori gabungan, di mana anak sebagai kertas yang memang sudah ada isinya tapi tulisannya masih buram. Nah, tugas pendidik adalah menebalkan atau membuat tulisan tersebut lebih jelas sehingga dapat menumbuhkan keterampilan anak tanpa mengubah dasarnya. Selanjutnya dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara sendiri membagi ada namanya kodrat keadaan. Terbagi menjadi 2 yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bergantung pada sifat dan bentuk atau lingkungan dari siswa tersebut. Sementara untuk kodrat zaman berisi isi dan irama yang berhubungan dengan waktu di mana waktu atau zaman peserta didik itu berada. Selanjutnya ada namanya asas trikon. Asas trikon sendiri terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu maksudnya berkelanjutan. Jadi dalam pendidikan itu diharapkan pengajar itu melakukan pembelajaran yang berkelanjutan atau terus berkesinambungan. Selanjutnya ada konvergen. Konvergen yaitu dalam pembelajarannya peserta didik atau guru dapat menggunakan pembelajaran dari luar seperti dari pembelajaran di barat, tapi ya dapat mengadopsi atau mengasimilasinya. Lanjut di bagian asas ketiga yaitu konsentris, di mana walaupun kita mengambil beberapa pemikiran dari barat, tapi kita harus tetap berfokus pada budaya kita sendiri. Jadi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang, jadi kita mampu memfilter mana yang baik dan yang mana yang buruk. Selanjutnya ada sistem Among. Sistem Among sendiri ada 3 yaitu asah, asih, dan asuh. Asah yang artinya mendidik, di mana pendidik menyampaikan pembelajaran. Asih di mana guru dan peserta didik saling menyayangi atau saling mencintai. Itu juga berlaku untuk peserta didik dengan peserta didik lainnya. Sementara asuh di mana pendidik menjadi atau guru menjadi fasilitator dalam tumbuh kembang anak. Nah, untuk penerapan sistem Among sendiri yaitu untuk menanamkan budi pekerti kepada siswa. Nah, selanjutnya budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3 yaitu cipta, rasa, dan karsa. Untuk hal cipta sendiri itu berfokus pada ranah kognitif atau dalam pikiran atau cara berpikir dari siswa itu sendiri. Untuk rasa yaitu berada pada ranah afektif lebih kepada sifat. Yang ketiga adalah karsa pada ranah psikomotorik atau tingkah laku dari peserta didik tersebut. Jadi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memberitahukan kita bahwa pendidikan itu harusnya bisa memerdekakan peserta didik
dan juga membuat mereka bahagia dan selamat dalam pendidikan. Sekian dari saya, Muhammad Tri Prasetya, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2002, terkait dengan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.